sedang dibagikan. Mudah-mudahan yang berzakat pada hari ini semakin berkah kehidupan dan pekerjaannya, rezekinya semakin luas. Pun kita-kita yang belum zakat ini mudah-mudahan juga kawat melaksanakan zakat presiden. Amin. Jangan niat kita zakati tarus, tahan gana yang katakanlah zakatnya pulang ya, bukan berada miskin tarus kita. Namun kawal kita harus zakat pulang. Nah, kemudian habis jam maghrib ini nanti disusul dengan pembacaan tahlil dan doa awal kepada ditujukan pahalanya kepada almarhum keluarga beliau yang sudah wafat, sudah meninggal. Wabil khusus kepada almarhum Haji Subran bin Madan dan Ikhwasidin Masrani di Jambilan. Mudah-mudahan seluruh almarhum dan almarhumah khususnya yang diniatkan pada hari ini diberikan keampunan atas segala dosa dan kesalahan, diterima segala amal kebajikan dan dilipat gandakan ganjarannya, diberi ketenangan, keluasan di dalam kubur dan masuk surga kelak di ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, hari ini sedikit kita membaca manaqib Syekh Salman radhiyallahu anhu. Dilahirkan di negeri Madinah Rasul pada tahun 1132 Hijriah dan beliau itu wafat pada tahun 1189 Hijriah. Dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri Rasulullah SAW. Sejak kecil beliau ini berada di dalam asuhan ayah dan ibu, di dalam pendidikan yang ketat, di dalam masalah keagamaan, di dalam didikan yang ketat, di dalam akhlak budi pekerti, sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun untuk melakukan akhlak-akhlak buruk kecuali langsung kena tegur oleh sang pendidik yaitu abah dan mama. Setelah dewasa beliau banyak berguru dengan orang-orang soleh, aulia-aulia, sampai pada akhirnya ditemukan dengan secara rohani dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dibimbing suluknya oleh beliau sampai mendapati martabat sempurna ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat hikmah wali kutub di negeri Madinah Rasul. Adalah kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman pada ketika itu menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinah. Lalu terjadilah kezahiran beliau itu seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Lalu datanglah beberapa orang dari beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman di dalam negeri Madinah Rasul. Banyak orang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tariqah, dan orang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas, perak dan lainnya. Tetapi manakala sampai hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis tiada lagi tertinggal di dalamnya. Akhlak seperti inilah yang diwarisi oleh murid-murid Sidin sampai ke guru kita, guru Sutopo, sampai anak Sidin ini si Said Amin dan Said Hafid. Kan sudah dewasa nih, karena orang kita ajak Allah lawan jadi Sidin nomor 2 gitu. Tapi satu batik aja ada keluar Sidin itu nasihat ilmu aja gitu. Belum ada isi dari Hadratul Rasul. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Paling sini datang keluar maulid kita jawab, belum ada majar, belum ada isi. Kita kan sudah ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang bujur-bujur di majlis. Apakah majlis saling sekumpul itu terhenti sampai Sidin meninggal itu lalu ilmu tadi menyebar lagi? Ada murid-murid Sidin itu mengajar, tuan guru yang jadi murid Sidin itu mengajar cuma di majlis masing-masing, di rumah masing-masing. Kadang ini duduk mengajar di majlis Sidin di Musalah Ar-Raudah itu. Paling kena yang mengajar di situ adalah Sayyid Amin atau Sayyid Hafid anak Sidin itu. Siapakah itu?
Belum lagi apa kita mana muai kena majelis ini dibuka atau kata bahwa yang paling nanti kita punya niat, punya hajat, punya etikat di dalam hati. Untuk kita pada saat kena melalui majelis anak sidir, Syed Hafiz Syed Amin ini paling tidak anak-anak kita akhirnya. Biar jauh, biar kayak apa, kisahnya tetap disempat-sempatakan, diusahakan duitnya untuk hadir. Kalau buyut kita pecinta, mungkin dengan Abah Sidik, nah itu guru kita guru sebelumnya. Pak jauh, biar kayak apa ya? Kalau sudah pecinta berat tuh kan hati itu ringan, dia jauh kayak apa? Bahari pun ingat Bahari itu waktu biasa kumpul itu lah. Masa kita sekedar semudah kayak kita ini. Kalau masing-masing rumah tuh ada sepeda motor kan ada. Bahari itu paling 1-2 aja di kampung. Tapi lo lihat kan kita melihat itu di majelis kumpul itu bila sudah keluaran bubar dari majelis itu. Tapi yang taksi dulu semua tapi saya masing susun aja tinggal membuat dia lagi. Jadi kan tapi bisa tinggal yang ini kan orang taksi saking orang anggapnya ringan hati duit gampang dicari. Ini sudah kalau sudah cinta dengan tuan guru kemajuan sini itu ringan ya. Karena masalah. Kalau mereka kejadian taksi pertama membuat belikannya mereka tunggu aku lah kawan itu. Coba aja kejadian gitu. Dia karena bantu di mana orangnya dan ini masuk dalam ini. Membuat pertama tulang itu taksi ini, beli itu pertama taksi itu. Kenapa berjanji itu? Saking ramainya dong, saking ramainya orang dengannya. Ngambil sini. Kalau ingat di kampung termasuk arwah apa bisa beda dulu kalau ingat yang mata. Ringan hati. Tinggal sebenarnya itu cari taksi. Mau bisa beda sampai ke mata borok kan lucu udah taksi itu ngantuk juga udah dapat ilmu. Saya niat ngaji, jadi harus santai mempergunakan. Nah, kemudian salah satu akhlak sidir itu murahan tadi dikisahkan lah sesama Nabi Guru Sukobo itu ya. Dia duit majar, gaji majar itu dipakai bisa makan, bisa dikerjakan, biasa sidir makan, minum, itu usaha dilain, itulah yang diwarisi oleh sidir bertangan. Kadang mengambil keuntungan dari semua kegiatan, dan agama dengan ilmu saya ambil keuntungan sama sekali. Sidir yang kau bunuh rumah, kau itu ini maka itu kan sidir magulang. Sidir magulang itu dari sambil ngajar, tulis ngajar, waktu kosong, menggulang sidir kan coba kasih apa minta itu. Tapi rezeki orang itu lah, kolong kosong aja jadi di rumah asli berkisah. Kolong yang nyata-nyata ditinggal orang aja. Kali tinggal orang lagi masuk ya sidir dibuat kali jangan. Langsung sehari membuat anak itu dia langsung salawat kan bisa dapat ikan atau masalah langsung salawat. Hari salawatnya harus Muhammad langsung puluh ikan itu 10. Jadi orang tuh nggak ngapain isi isopnya langsung serbu buahnya kolong itu pulang. Tapi kan ada lagi isi itu kan dapat. Jadi itulah dibuat sisi makan bersama kesini keluarga lama di rumah itu mau berikan orang itu sisa rumah habis juga Habib Zain kalau begitu bisa Habib Zain di mata pura tuh pujuk bisa tidak menjual lupa jual minyak harum lapang bercari semenjak guru sekumpul itu masyhur lalu banyak diberi orang macam-macam. Habis itu tuh gawe, aku habis itu gawe. Karena lu sekumpul ngomong sih 2 juta, 5 juta sebulan. Di berbagai orang itu pasti banyak sih. Kayak itulah kalau kita berisi harta itu kada berisi pikiran memiliki dan pikiran kita tuh hangat gasar digunakan kebaikan. Itu jadi murahan. Maka sebujur seorang wali itu sudah mau karena berisi 2 sifat ini pemurah dan tidak pemarah. Mesti kayak itu semua. Demi Allah biar kalau di akhirat itu ada lagi yang jadi kunci
jasad orang yang selamat atau celaka kecuali masalah ini baik atau jahat gitu. Kalau kita di dunia ini kan ribet, hendak nyaman itu harus diisi rumah baik, harus diisi kendaraan yang nyaman, harus diisi duit, harus ribet lah segala macam. Anak yang memang sudah di akhirat itu tinggal aja kita nih di dunia ini miskin katanya apa kita baik atau jahat itu jadi baik kalau kita jahat kalau sakit. Tadi itu diantara salah satu tabiat dari Syekh Salam radhiyallahu anhu. Yang sedikit lagi wasiat dari Syekh Salam radhiyallahu anhu adalah perbanyak oleh kalian membaca Al-Quran. Al-Quran ini sudah mulai dihindari sekarang ini. Jangan sampai kita berpikiran bahwa Al-Quran itu diseakan-akan hujan. Jangan sampai itu ada di pikiran kita. Kalau Al-Quran itu diseakan kita aja, jangan sampai kayak itu berpikiran. Al-Quran itu tetap kita paraki, jangan diberi jarak, jangan dihindari, jangan dijauhi sampai kita mati. Apalagi ini kan di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Malam 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran di Gua Hira. Di Gua Hira kan di Gua apa itu? Di tempat Rasulullah bertahalus di Gua Hira. Malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran sebagian wahyu Tuhan seluruhnya. Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di ayat pertama di malam Lailatul Qadar. Nah, turunnya Iqra ayat pertama Al-Quran itu di malam 17 Ramadan kepada Rasulullah SAW. Jadi ada kebetulan kan, kalau akhirnya bingung. Kan Lailatul Qadar 21 ke atas. Kemudian malam 17 Ramadan diperingati malam nuzul Quran. Lalu bingung. Apa ini? Maka turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sedang Lailatul Qadar dia 20 ke atas. Tapi kenapa orang memperingati nuzul Quran di malam 17? Belum 20 lagi. Nah itu kan kisahnya. Turun Al-Quran sebagian itu ke langit dunia, ke Baitul Izzah itu malam Lailatul Qadar. Turunnya ke Rasulullah kan langsung nih, ayat per ayat dari kita tergantung situasi dan kondisi. Nah paling pertama turun Iqra, surat Iqra itu adalah di malam 17 Ramadan. Kabari amalan Quran ini sebulan sekali tetap. Kalau ada sanggup itu setahun sekali barang khatam. Dia di bulan Ramadan. Ada sanggup seorang khatam bekawan bertiga bulan jadi seorang. Kabari kan sebulan sekali khatam, berarti satu hari satu juz. Dan sampai dipikir akrab lah Al-Quran itu. Kadang jadi kawan jauh, kawan akrab memang Al-Quran. Ada yang 10 hari bisa khatam, berarti satu hari itu 3 juz dibaca itu. Ada yang 3 hari sehari, berarti 10 juz sehari. Misalkan orang hari ini, ada yang sehari. Kalaupun kata kawan juga banyak membaca Al-Quran, minimal kita tuh ada berisi amalan. Ada di antara Al-Quran itu surah yang bujur-bujur akrab lawan kita. Jangan sampai ada berisi amalan Al-Quran. Yang disampaikan aja amalan orang dari Yasin, Waqiah, dan Al-Baqarah. Ini setiap hari dibaca. Keuntungannya kan dikesan orang lain, bisa kita juga. Yasin, Waqiah, Al-Baqarah. Mulutlah semasa hidup disampaikan 40 tahun sudah. Beberapa orang sudah menemui pengamal surah Yasin, Waqiah, dan Al-Baqarah ini. Pas meninggal itu mesti memiliki ciri-ciri kebaikan. Husnul khatimah lah juga ciri kebaikan. Ini yang terakhir ini di Kumam. Ini kawan kisah, kawan akrab juga kisah. Ada diisi anak buah, ada diisi jemaah ini lagi. Jemaah perkawanan jadi kawan, kayak akrab lah.
meninggal malam Jumat tadi, saat bulan Ramadan ini, kemudian dikuburkan, disembahyangkan pas sholat sembahyang Jumat. Itu tanda-tanda baik loh. Jadi coba kan cari amalan sini, nyaman kita kawan teladani. Cari amalan sini. Ternyata apa jawabannya? Aku bilangnya akrab kalau sedikit aku tahu. Sepanjang siang dan malam, sehari semalaman lah, mesti kada tertinggal segitu baca Yasin, Waqiah dan Baqarah. Yasin itu betul, dosa diampuni habis. Kalau kita baca maghrib, kada sampai pintu matahari itu semua dosa di awal kita. Ini apa aja kita salahnya, berkah surah Yasin itu habis, bersih. Pintu matahari bersih. Hajat kabul, urusan semua lancar sebab berkah surah Yasin. Contohnya Yasin siapa? Nah, Waqiah, urusan rezeki sampai anak cucu umur. Kita tuh ada lapar, ada uyu, ada kipung, ya urusan juga kayak orang tuh maka ada uyu, ada lapar, ada kipung berkah surah Waqiah. Tabarak orang itu keselamatan di dalam kubur. Jaminan Rasulullah siapa mengamalkan surah Al-Baqarah kada hancur di kubur. Dan kalau anak tahu apa amalan orang 10 tahun, 20 tahun di kubur itu kada hancur, kada dimakan bunga, kada dimakan cacing, itu amalannya surat Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap malam dibaca. Itu jalan situ pas gelap. Dulu Yon pernah bertemu orang Grogol gitu. Aja mungkin tahu orang. Kami dulu lama-lama kesajaan di Grogol gitu. Lalu dibawa kawan kita ke rumah keluarga aja. Ada rumahnya di belakang Aulia tuh Haji tukang kelas tempel. Nah tahu kan? Langsung lalu nah itu tahu. Nah di situ kami maghrib. Jadi tempat mandi, tempat makan, persembahyang di situ. Ada sesuatu yang unik di masjid ini. Jadi bila maghrib ada ruangan khusus sembahyang. Ya biasalah kalau kita di rumah pasti ada satu ruangan yang khususkan kita sembahyang. Jadi anak bini kumpul sebenarnya tempat situ juga kumpul. Jadi habis sholat maghrib, sabaratan itu kada keluar dari kamar itu kecuali untuk baca tabarak mulai Yasin, Waqiah, dan tabarak. Ada yang beberapa tahun nih untuk tamu ini dikerap mana apanya mana paman gitu. Nanti dia sih dalam jumlah di situ. Jadi intinya di dalam pembacaan maghrib ini jangan sampai kita kada berisi amalan Al-Quran sehari semalam. Kesana yang mana? Sebagai tanda cinta kita kepada sebab itulah diwasiatkan oleh Rasulullah, diwasiatkan oleh wali-wali dan orang saleh guru kita bertahan ada yang mereka berlaku. Mudah-mudahan yang seperti ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita berkumpul di sini kita sangat punya keinginan untuk kembali berkumpul lagi kelak yang di surga Allah. Amin. Berkat Tuhan.